Tingkat ketiga, mata Lu Yun bersinar dengan cahaya terang, jika aku bisa menang, aku bisa langsung melewati 2 tingkat. Aku harap orang ini tidak akan mengecewakanku. Di sebuah pulau terpencil di tingkat ketiga, seorang pemuda kekar berjanggut mondar-mandir dengan cemas. Ia adalah Dewa Senjata Tao, yang nama aslinya adalah Lu Ban, Dewa Tao yang terobsesi dengan pemurnian senjata. Semenjak terlibat dalam pertarungan di pulau dewa terpencil ini, hidup Lu Ban menjadi sengsara. Dia tidak berniat untuk berperang dan hanya ingin menyempurnakan senjata dengan damai, tetapi aturan Pulau Dewata memaksanya untuk berpartisipasi dalam perang brutal ini demi mendapatkan sumber daya. Dia telah memenangkan permainan berturut-turut hingga ke tingkat ketiga, dan hendak mengumpulkan seperangkat warisan pemurnian peralatan yang selalu dia impikan, tetapi malah menjadi sasaran seseorang dari tingkat keempat dan dirampok. Perasaan itu bahkan lebih buruk daripada menelan lalat. Setelah itu, meskipun Lu Ban memenangkan beberapa pertempuran, semua itu hanyalah sisa-sisa yang direbut dari para Dewa Tao yang tingkatannya lebih rendah daripada dirinya, yang sama sekali tidak dapat mengganti kekalahannya. Yang membuatnya makin tertekan adalah karena para Dewa Tao tingkat rendah sudah belajar dari kesalahan mereka dan tahu bahwa dia bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Jadi, mereka menolak tantangannya begitu saja, sehingga dia tidak punya tempat untuk menggunakan kekuatannya. Kapan hari ini akan berakhir? Lu Ban mendesah ke langit, wajahnya penuh kekhawatiran. Cairan esensi kekacauan di dalam tubuhnya hampir habis. Jika dia tidak dapat menemukan cara untuk mengisinya kembali, dia bahkan mungkin akan kesulitan mempertahankan operasi Pulau Dewa yang sunyi. Pada saat ini, sebuah pesan pertempuran muncul di depannya. Lantai pertama, seorang pendatang baru. Lu Ban awalnya tertegun, lalu dia sangat gembira. Hahaha, Tuhan tolong aku. Pendatang baru itu pasti memiliki banyak hal baik. Dia tidak sabar untuk menerima tantangan itu, dan sudah mulai berpikir tentang bagaimana memperoleh keuntungan dari pendatang baru ini. Esensi kekacauan, senjata kaisar abadi. Hehe, kuharap anak ini akan bersikap bijaksana dan menghemat tenagaku. Lu Ban mengusap tangannya, senyum serakah tersungging di wajahnya. Cahaya teleportasi memudar, dan Lu Yun mendapati dirinya berada di gurun tandus. Matahari yang terik membakar bumi, dan udara dipenuhi panas yang menyesakkan. Di kejauhan, seorang pemuda kekar membawa palu besar, dengan sedikit kegugupan di wajah jujurnya. Rekan Taoisku, namaku Lu Ban. Aku sudah lama mendengar namamu yang agung. Pemuda itu berbicara dengan suara teredam, dan suaranya bergema di padang pasir seperti guntur. Dia menggaruk kepalanya, tampak sedikit malu. Yah, aku tidak suka berkelahi. Bagaimana dengan ini? Serahkan semua harta karun itu padamu, dan aku tidak akan bertarung denganmu. Bagaimana dengan itu? Lu Yun tidak bisa menahan tawa. Aneh sekali, meminta orang untuk segera menyerahkan semua harta karun, bukankah ini perampokan yang terlalu mencolok? Apa kau yakin? Lu Yun menatapnya sambil tersenyum tipis. Aku baru saja tiba di Pulau Dewa terpencil, dan aku membawa banyak barang bagus. Benarkah? Mata Lu Ban berbinar, lalu meredup lagi. Oh, lupakan saja, aku masih harus mengikuti aturan. Dia mendesah, tampak sangat tidak berdaya. Sebenarnya aku tidak ingin bertarung, aku hanya ingin menyempurnakan senjata dengan damai. Tapi di tempat terkutuk ini, aku tidak bisa bertahan hidup tanpa bertarung. Lu Yun menatapnya dengan penuh minat. Orang ini cukup menarik, tidak seganas Dewa Tao lainnya. Akan tetapi, dia tidak datang ke Pulau Dewata untuk beramal. Berhentilah bicara omong kosong dan tunjukkan pada kami kekuatanmu yang sebenarnya dengan tanganmu. Lu Yun menghunus pedang Tianxing. Badan pedang itu bersinar terang dan memancarkan niat pedang yang tajam. Melihat Lu Yun menolak, Lu Ban berhenti berbicara dan mengayunkan palu besarnya ke arah Lu Yun. Palu raksasa itu menembus udara, mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Kemanapun palu itu lewat, kekosongan itu runtuh berkeping-keping, memperlihatkan kekuatan mengerikan yang melampaui Dewa Tao tertinggi. Sedikit kekaguman terpancar di mata Lu Yun. Kekuatan pemuda jujur ini memang tidak bisa diremehkan. Tapi itu saja. Dia mengayunkan pedangnya dengan santai, tampak sederhana, tetapi pedang itu mengandung niat pedang yang tak tertandingi. Cahaya pedang bertabrakan dengan palu raksasa, menimbulkan suara ledakan keras. Lu Ban hanya merasakan datangnya suatu kekuatan yang tak tertandingi, telapak tangannya bergetar hebat, palu besar di tangannya terlepas dari tangannya, dan seluruh tubuhnya terpental, jatuh terguling-guling di pasir. Ini, bagaimana ini mungkin? Lu Ban berusaha untuk berdiri, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa serangan berkekuatan penuhnya dapat dengan mudah dinetralisir oleh lawan. Ini belum berakhir, Lu Ban meraung, dan 4 pasang lengan tiba-tiba muncul di tubuhnya, masing-masing memegang palu besi besar, yang jelas terbuat dari semacam senjata ajaib. 9 palu raksasa diayunkan pada saat yang sama, dan auranya tiba-tiba melonjak, mencapai tingkat Dewa Tao yang paling kuat. Lu Yun dapat mengetahui sekilas bahwa perangkat senjata ajaib ini adalah senjata kekaisaran abadi yang dapat meningkatkan kekuatan Lu Ban untuk sementara ke tingkat Dewa Tao terkuat. Tampaknya orang ini tidak sepenuhnya tidak memiliki kartu truf. 9 palu bergabung menjadi satu, hancurkan untukku. Lu Ban meraung, dan 9 palu raksasa bergabung menjadi satu, menghantam ke arah Lu Yun dengan momentum menghancurkan dunia. Kilatan cahaya melintas di mata Lu Yun. Dia sudah melihat arah serangan Lu Ban. Dia menghindari serangan frontal palu raksasa dan mengayunkan pedangnya ke tubuh Lu Ban. Meskipun 9 palu raksasa itu sangat kuat, namun ketukannya lebih lambat. Lu Yun menggunakan kekuatan kasarnya untuk mengguncang 9 palu, dan pedang Tianxing terus bergerak maju dan menusuk dada Lu Ban.
Engah, Lu Ban memuntahkan seteguk darah dan wajahnya langsung pucat pasi. Dia menatap luka di dadanya dengan rasa tidak percaya, matanya penuh dengan keputusasaan. Aku benar-benar kalah. Lu Ban ambruk di atas pasir, tatapannya kosong, bergumam pada dirinya sendiri, mengapa nasibku begitu buruk. Lu Yun menyimpan pedangnya dan berdiri, menatap Lu Ban yang terbaring di pasir, merasa sedikit emosional. Meskipun orang ini cukup kuat, pikirannya terlalu sederhana dan dia tidak cocok untuk bertahan hidup di tempat yang kejam seperti Pulau Dewata. Rekan Taois, kumohon lepaskan aku. Lu Ban tiba-tiba mencengkeram ujung baju Lu Yun dan memohon, aku benar-benar tidak punya harta apapun. Aku hanya punya seperangkat senjata ajaib kehidupan ini. Jika kau mengambilnya, aku akan mati kelaparan. Lu Yun menunduk dan mendapati pakaian Lu Ban telah compang camping dan dia tidak membawa apapun kecuali seperangkat senjata ajaib. Tampaknya orang ini sungguh miskin. Aku tidak terlalu menghargai senjata ajaibmu. Lu Yun berkata dengan acuh tak acuh, namun, kau harus menjawab beberapa pertanyaanku sebagai harga kegagalanmu. Batuk-batuk, Lu Ban batuk dan mengeluarkan ludah berdarah. Ia berjuang untuk bangun, namun ia mendapati seluruh tubuhnya terlalu lemah, ia hanya bisa berbaring di tanah seperti anjing mati. Jangan berpura-pura, Lu Yun berjongkok dan mengangkat dagu Lu Ban dengan ujung pedangnya, cederamu tidak serius, hanya saja meridianmu terhalang sementara. Mata Lu Ban berkedip, tidak berani menatap langsung ke mata Lu Yun. Dao, teman Daois, apa yang kau inginkan? Aku ingin tahu sesuatu tentang Pulau Dewa yang sunyi. Lu Yun mengambil kembali pedang langit dan berkata dengan tenang, selama kamu menjawab dengan jujur, aku tidak hanya akan membiarkanmu pergi, tetapi juga memberimu beberapa keuntungan. Mendengar kata, manfaat, mata Lu Ban langsung berbinar, manfaat apa? Lu Yun mengeluarkan sebuah pecahan yang bersinar dengan cahaya biru muda dari cincin penyimpanan. Ini adalah pecahan warisan ilmu pedang, peringkat ke-36. Ini pasti berguna bagimu. Lu Ban menerima pecahan itu, sekilas terlihat keserakahan di matanya, namun dia segera menyembunyikannya. Dao You, apakah kau benar-benar rela memberiku benda berharga seperti itu? Tentu saja, Lu Yun tersenyum tipis, hanya jika kau bisa memuaskanku. Lu Ban ragu-ragu sejenak, dan akhirnya memilih untuk berkompromi. Baiklah, apa yang ingin kamu ketahui? Sudah berapa lama kamu di sini? Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Pulau Dewa yang sunyi? Tanya Lu Yun. Lu Ban menarik napas dalam-dalam dan mulai bercerita. Namaku Lu Ban, nama tauku Qizun, dan aku pandai memurnikan senjata. Awalnya aku diundang ke sini untuk memurnikan senjata ajaib, tetapi aku ditangkap di Pulau Dewa yang terpencil dan telah berada di sini selama 500 tahun. Di tempat terkutuk ini, yang kuat dihormati dan yang lemah dimangsa oleh yang kuat. Orang-orang sepertiku yang tidak pandai bertarung hanya bisa bertahan hidup di celah-celah. Hidupku sangat sulit. Master Instrumen, hati Lu Yun tergerak, seorang master yang ahli dalam memurnikan peralatan cukup populer di era ini. Jika aku bisa merekrutnya, itu akan sangat bermanfaat bagiku dalam menyempurnakan senjata ajaib di masa mendatang. Bahkan jika aku tidak bisa merekrutnya, aku bisa membantunya. Akan jauh lebih mudah untuk meminta tuannya untuk memperbaiki senjata di masa depan. Sambil berpikir, Lu Yun terus bertanya, ada berapa lapisan di Pulau Dewa yang sunyi? Seberapa kuat setiap lapisannya? Dewa Senjata Tao menghela napas dan berkata, Pulau Dewa yang terpencil terbagi menjadi 6 lapisan. Pada lapisan pertama, sebagian besar dari mereka adalah Dewa Tao di tingkat kesempurnaan, dan bahkan ada beberapa Dewa Tao tingkat tinggi, yang sebagian besar adalah orang-orang yang tidak beruntung yang terlibat. Tentu saja, kadang-kadang akan ada monster sepertimu, tetapi dengan kekuatanmu, kamu akan dapat segera dipromosikan ke lapisan kedua. Lu Yun mengangguk, ini mirip dengan dugaannya sebelumnya. Tingkat kedua adalah tingkat puncak Dewa Dao. Orang-orang ini memiliki kekuatan magis khusus, atau memiliki sarana pertahanan diri seperti senjata kekaisaran abadi, boneka, dan hewan peliharaan. Mereka yang lebih kuat dapat mencapai tingkat Dewa Dao terkuat dengan bantuan senjata kekaisaran abadi, sama seperti saya. Dewa Dao senjata menepuk kombinasi senjata ajaib di tubuhnya, sedikit kebanggaan muncul di wajahnya. Lu Yun mengerti dalam hatinya bahwa meskipun Dewa Tao ahli senjata ini tidak pandai bertarung, dia masih bisa mendapatkan pijakan di tingkat kedua dengan mengandalkan kendalinya atas senjata sihir. Tingkat ketiga adalah pintu masuk awal ke tingkat Dewa Tao terkuat. Meskipun aku ahli dalam memurnikan peralatan dan kendaliku atas senjata sihir jauh melampaui orang biasa, alamku tidak cukup tinggi. Aku tidak dapat sepenuhnya memurnikan esensi senjata kaisar abadi dan mencapai tingkat Dewa Tao terkuat, jadi aku hanya bisa melewati tingkat ketiga. Dewa peralatan Tao berkata dengan sedikit ketidakberdayaan dalam nadanya. Lu Yun berpikir dalam hatinya, sepertinya level ketiga akan menjadi ujian yang sesungguhnya. Tingkat keempat adalah tingkat Tao yang paling atas dan paling kuat, yang juga mencakup beberapa orang yang jatuh dari tingkat kelima dan berada di posisi teratas pada tingkat keempat. Dewa senjata Tao melanjutkan. Bagaimana dengan lantai 5? Tanya Lu Yun. Tingkat kelima, mereka semua adalah monster sungguhan di Chaos Territory. Masing-masing dari mereka memiliki setidaknya kekuatan tempur tingkat Dao Lord bintang 1, dan metode mereka tidak terbatas. Lebih dari setengah dari mereka adalah alien bawaan, dan jumlahnya tidak lebih dari 20. Saat Dao Shen Qizun mengatakan ini, ada sedikit rasa kagum dalam nada bicaranya. Hati Lu Yun bergetar, kekuatan tempurnya setara dengan Master Tao bintang 1. Meskipun dia sekarang memiliki kekuatan tempur seorang penguasa Dao bintang 2, dia tidak sepenuhnya yakin dapat mengalahkan orang-orang ini.
Tampaknya air di Pulau Dewata yang sunyi ini lebih dalam dari yang dibayangkannya. Dia tidak bisa tidak mulai khawatir tentang keselamatan Liu Xuanji dan Yu ini. Jika mereka juga datang ke Pulau Dewa yang sunyi, situasi mereka mungkin tidak akan optimis. Mungkin, saat aku sudah cukup kuat, aku harus mempertimbangkan untuk mengirimkan seluruh warisanku kepada mereka untuk membantu mereka meninggalkan tempat penuh masalah ini. Bagaimana dengan lantai 6? Lu Yun terus bertanya, hanya ada satu orang di lantai 6. Seberapa kuat dia? Lantai ke-6, hanya ada satu monster. Ketika Dao Shen Qizun mengatakan ini, wajahnya menjadi aneh, seolah-olah dia kagum, atau seolah-olah dia berusaha menahan tawa. Orang itu bernama Fei Busta, dan dia cabul. Dia hanya di alam Dao Shen, tetapi dia memiliki kekuatan tempur seperti Dao Lord Bintang 2. Dan dia juga alien bawaan, siapa yang tahu kartu apa lagi yang belum dia ungkapkan. Hati Lu Yun terkejut, kekuatan tempurnya berada di ambang Master Tao Bintang 2, bukankah itu sama denganku? Mungkinkah Fei Busta ini juga memperoleh semacam warisan yang menantang surga? Konon katanya dia pernah menantang semua orang di lantai 5, dan menang setiap saat. Dao Shen Qizun berkata dengan tidak percaya, 20 penjahat di lantai 5 seperti ayam kecil di tangannya. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa bertahan lebih dari 10 gerakan. Lu Yun tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik nafas. Ini bukan Busta, monster macam apa ini? Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Dao Shen, ahli senjata Tao, tampaknya melihat kekhawatiran Lu Yun dan terkekeh. Pulau Dewa yang sunyi memiliki mekanisme perlindungan bagi orang-orang di atas level kelima. Bahkan jika kamu dikalahkan, hanya pecahan warisan yang akan diambil, dan hidupmu tidak akan dalam bahaya. Mereka tidak dapat mengambil harta dan sumber daya lainnya. Oh, kenapa begitu? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Dao Shen menjelaskan, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Kaisar Dewa Kuno. Dia mendirikan Pulau Dewa yang terpencil untuk memilih para jenius, bukan untuk membuat kalian saling membunuh. Jika ada orang jahat yang mengandalkan kekuatannya untuk membunuh semua jenius lainnya, bukankah warisan Kaisar Dewa Kuno akan hilang? Lu Yun tiba-tiba menyadari. Jadi begitulah adanya, ini mekanisme yang bagus. Setidaknya ini bisa memastikan hidup saya aman. Tentu saja, mereka yang berada di bawah lantai 5 tidak mendapatkan perlakuan seperti ini. Dao Shen Qizun menambahkan, jadi sebaiknya kalian berhati-hati, jangan sampai terbunuh di lantai bawah. Lu Yun tersenyum dan berkata dengan percaya diri, terima kasih atas pengingatmu, senior. Aku akan memperhatikannya. Pada hari-hari berikutnya, Lu Yun memulai perjalanan kemajuannya di Pulau Dewa terpencil. Dia secara aktif menantang orang lain untuk bertarung, terus-menerus memperoleh pecahan warisan dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Lu Yun hanya membutuhkan waktu setengah bulan untuk naik dari tingkat pertama ke tingkat kedua. Hal ini terutama karena lawan di level pertama umumnya lebih lemah, dan kekuatan tempur Lu Yun jauh melampaui rekan-rekannya. Namun, Lu Yun membutuhkan waktu hampir 2 bulan untuk naik dari tingkat kedua ke tingkat ketiga. Lawan di level kedua tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki cara yang lebih beragam. Lu Yun menghadapi banyak lawan tangguh di sini, salah satunya adalah Beiyun Daoshen. Meskipun Beiyun Daoshen hanya berada pada level Daoshen terkuat, ia memiliki keterampilan alkimia yang sangat kuat. Selama pertempuran, ia dapat memurnikan berbagai ramuan ajaib kapan saja untuk mengisi kembali konsumsinya sendiri, dan ia bahkan dapat memurnikan pil racun untuk melemahkan kekuatan lawan. Lu Yun bertarung dengan Beiyun Daoshen beberapa kali sebelum akhirnya mengalahkannya. Selama pertempuran, Lu Yun juga mengetahui bahwa ketiga saudara laki-laki dan perempuan Beiyun Daoshen semuanya berada di bawah komando Master Tao dan Dao, dan masing-masing dari mereka adalah jenius dalam alkimia. Sayangnya, mereka bertiga terseret dalam perselisihan ini dan harus datang ke Pulau Dewa terpencil untuk memperjuangkan warisan Kaisar Dewa Kuno. Setelah Lu Yun mengalahkan Beiyun Daoshen, dia tidak membunuhnya. Sebaliknya, dia berteman dengannya dan berjanji akan membantu ketiga bersaudara itu jika keadaan memungkinkan. Setelah itu, Lu Yun menghabiskan 3 bulan lagi untuk maju dari tingkat ketiga ke tingkat keempat, menyelesaikan 40 kemenangan berturut-turut. Ketika mencapai tingkat keempat, kecepatan kemajuan Lu Yun melambat secara signifikan. Para Dewa Tao di tingkat keempat semuanya sangat kuat, dan mereka sangat akrab satu sama lain, dan banyak dari mereka memiliki warisan lengkap. Mereka biasanya menghabiskan banyak waktu untuk memahami warisan dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri, dan tidak akan mudah menantang orang lain untuk bertarung. Promosi cepat Lu Yun menarik perhatian beberapa monster di lantai 4 yang jatuh dari lantai 5. Orang-orang ini kuat dan memiliki metode yang aneh, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang tidak kalah dengan Lu Yun. Mereka tidak terburu-buru menantang Lu Yun berduel, tetapi malah mengamatinya secara diam-diam, mencoba mencari tahu latar belakang Lu Yun. Lu Yun juga memperhatikan mata-mata orang-orang ini, tetapi dia tidak merasa takut. Ia memilih untuk maju selangkah demi selangkah, memperoleh rampasan warisan dan berbagai harta melalui duel, menghindari menantang orang kuat tingkat tinggi terlalu dini, yang akan mengakibatkan berkurangnya kesempatan untuk duel berikutnya. Lu Yun duduk bersila dalam gambaran aliran waktu, dengan energi pedang di sekelilingnya, seperti Dewa Pedang. Tubuh Taoisnya berlatih dengan panik sementara waktu terus berjalan cepat, dan seni pedang terpadunya menjadi semakin sempurna dengan setiap realisasinya. 1 tahun di dunia luar sama dengan 1000 tahun di peta. Sebagian besar dari 3000 pedang Lu Yun telah mencapai tahap tengah Dewa Dao, dan kekuatannya telah meroket.
Tubuh aslinya berada di ruang belajar di Pulau Dewa Terpencil, memegang sikat rambut serigala dan menulis dengan niat pedang di selembar kertas beras besar. Setiap kata mengandung makna sebenarnya yang berbeda tentang ilmu pedang, ada yang tajam dan tak tertandingi, ada yang seberat gunung, dan ada pula yang ringan dan anggun. Saat Lu Yun menulis, dia memperoleh wawasan, memadukan apa yang dipelajarinya dalam pertempuran ke dalam ilmu pedangnya, dan terus-menerus meningkatkan ilmu pedangnya. Seiring meningkatnya tingkat kultivasinya, sari teratai dari teratai hijau kekacauan menjadi semakin murni, terus-menerus menyehatkan tubuh Dewa Lu Yun. Kekuatan tubuh fisiknya telah lama melampaui dewa-dewa Tao pada tingkat yang sama, dan dia bahkan dapat menahan serangan dari beberapa senjata dewa tingkat rendah. Sayangnya lawan di lantai keempat terlalu lemah untuk memaksanya menggunakan kekuatan penuhnya. 7 kemenangan berturut-turut, 47 kemenangan berturut-turut. Wow, rekor anak ini benar-benar memukau. Lu Yun melihat potongan bambu di tangannya, yang mencatat rekor pertempurannya selama setahun terakhir. Sejak memasuki level keempat, dia terus menyapu bersih lawan-lawannya dengan ilmu pedang hidup dan mati serta 10 teknik pedang, tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun, bahkan ilmu pedang penyatuan agungnya pun tidak pernah terekspos. Kemenangan telak ini tentu saja menarik perhatian para dewa Tao di tingkat keempat dan kelima. Beberapa orang mulai diam-diam menyelidiki latar belakang Lu Yun, sementara lebih banyak orang memilih menunggu dan melihat, menunggu Lu Yun melawan lawan yang lebih kuat. Pada saat yang sama, di sebuah pulau terpencil di lantai 5, seorang pria parubaya mengenakan jubah Tao 5 warna sedang duduk dan berbicara dengan seorang pemuda tampan. Pria parubaya itu bernama Hong Lei. Dia adalah guru Tao dari Istana 5 Elemen, salah satu dari 12 istana dinasti Dewa Kuno. Dan pemuda tampan itu adalah alien bawaan yang menguasai 5 elemen surga, namanya Gu Yuan. Rekan Daois Gu Yuan, bakat alamiahmu dalam 5 elemen tak tertandingi di dunia. Jika kau bergabung dengan Istana 5 Elemenku, aku akan mampu memanfaatkan kelebihan alamiahmu secara maksimal. Hong Lei berkata dengan tulus dengan sedikit harapan di matanya. Gu Yuan tersenyum tipis dan berkata, saya sangat menghargai kebaikan Master Tao Hong Lei. Istana 5 Elemen memang merupakan tempat terbaik untuk berlatih Tao Surgawi 5 Elemen. Saya tidak menyangkal hal ini. Lalu mengapa kamu ragu-ragu? Hong Lei sedikit mengernyit. Mata Gu Yuan berkilat penuh ambisi, dan dia berkata perlahan, sebagai kultivator generasiku, kita mengejar jalan tertinggi. Warisan Kaisar Dewa Kuno adalah tujuan akhirku. Jika aku bergabung dengan Istana 5 Elemen, meskipun aku dapat meningkatkan kekuatanku dengan cepat, aku juga akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bimbingan dari Kaisar Dewa. Hong Lei terdiam sejenak, lalu akhirnya mengangguk, baiklah, setiap orang punya pilihannya sendiri. Pikirkan baik-baik, kalau kamu berubah pikiran, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Setelah mengatakan itu, Hong Lei bangkit dan pergi. Setelah meninggalkan Pulau Dewa Sunyi milik Gu Yuan, Hong Lei mengeluarkan selembar bambu dan memeriksa perkembangan terkini di Pulau Dewa Sunyi. Tiba-tiba, sebuah nama menarik perhatiannya, Lu Yun. Dalam 1 tahun, dia bertarung dari tingkat pertama hingga tingkat keempat, memenangkan 47 kemenangan berturut-turut, dan menguasai banyak metode Dao Surgawi. Hong Lei melihat informasi Lu Yun, dan kilatan cahaya melintas di matanya, anak ini cukup cocok dengan Istana 5 Elemenku. Kenaikan Lu Yun yang pesat begitu memukau sehingga sulit untuk tidak menarik perhatian para guru Tao. Hong Lei memutuskan untuk pergi dan melihat sendiri apa yang istimewanya bintang yang sedang naik daun ini. Pada saat ini, di Pulau Dewa Terpencil milik Lu Yun, dia tenggelam dalam pemahaman tentang jalan pedang. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu di hatinya dan menatap ke langit. Seseorang datang, dan auranya kuat. Dia pasti dari dinasti Dewa Kuno. Lu Yun meletakkan sikat rambut serigala di tangannya, dan sedikit rasa ingin tahu melintas di matanya. Dia keluar dari ruang kerjanya dan tiba di tepi pulau. Saya melihat seorang laki-laki setengah baya mengenakan jubah Tao 5 warna berjalan ke arah saya, dengan aura yang mengesankan dan mendominasi. Istana 5 Elemen, Hong Lei, senang bertemu dengan rekan Daois Lu Yun. Setelah mendarat, pria parubaya itu membungkuk dan tersenyum. Nada bicaranya lembut, tetapi mengandung keagungan yang tak terbantahkan. Lu Yun membalas sapaan itu dengan rasa hormat dan percaya diri yang terpancar di wajahnya. Guru Hong Lei, saya sudah lama mendengar nama agung Anda. Hong Lei tersenyum lebar dan memuji, Taois Lu Yun, dalam 1 tahun, kau telah bertarung dari level pertama hingga level keempat, dan memenangkan 47 kemenangan berturut-turut. Rekor ini sungguh menakjubkan. Menurutku, hanya masalah waktu sebelum kau memasuki level kelima. Ia berhenti sejenak dan berkata, Pulau Dewa yang sunyi ini merupakan ujian sekaligus kesempatan bagi kalian para Dewa Dao yang jahat. Warisan di pulau ini sangat berharga dan dapat meningkatkan kekuatan kalian secara signifikan. Lu Yun mengangguk setuju, Guru, apa yang Anda katakan memang benar. Fei Busta tingkat ke-6 adalah contoh terbaik. Ia memperoleh 10 warisan teratas, terutama warisan nomor 1 yaitu telekinesis, yang membuat kekuatannya meningkat pesat. Ketika Lu Yun mengatakan ini, jejak kesungguhan melintas di matanya, saya juga seorang praktisi telekinesis, dan saya tahu kekuatan telekinesis yang mengerikan pada tingkat tinggi. Meskipun saya telah menguasai jalur pedang terpadu agung, karena akumulasi saya yang lemah, saat ini saya tidak memiliki keyakinan untuk mengalahkan Fei Busta. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, tentu saja, kejeniusan Tao di Pulau Dewa Sunyi juga merupakan target pertempuran yang langka. Hong Lei tertawa terbahak-bahak, kamu punya ambisi besar. Fei Busta memang kuat, tapi kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri.
Bakatmu juga yang terbaik di seluruh Pulau Dewa yang sunyi. Dia menatap Lu Yun dengan tajam, 12 prefekturku akan menilai kekuatan dan bidang keahlianmu dengan mengamati pertempuranmu di Pulau Dewa terpencil, lalu membuat pilihan berdasarkan hal itu. Lu Yun menunjukkan ekspresi penasaran, Guru Tao, mohon beritahu saya, apa sebenarnya ke-12 istana ini? Hong Lei berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata perlahan, Kaisar Dewa Kuno mendirikan dinasti Dewa Kuno untuk melindungi rakyatnya. Namun, Kaisar Dewa yang lama sibuk dengan banyak hal, jadi wajar saja ia tidak dapat melakukan semuanya sendiri. Jadi, ia mendirikan 12 prefektur untuk menjadi tangan kiri dan kanannya, dan mengumpulkan para jenius yang ditangkap dari berbagai suku untuk melayani dinasti Dewa. Lu Yun sedikit mengernyit, seorang jenius yang tertangkap. Hong Lei tampaknya melihat kebingungan Lu Yun dan menjelaskan, ya, dia ditangkap. Kaisar Dewa Kuno berada di puncak dunia di antara semua wilayah. Dia telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi orang-orangnya sangat langka. Untuk memperkuat kekuatan dinasti ilahi, dia akan mengirim orang ke berbagai wilayah untuk mengundang beberapa orang berbakat ke Pulau Dewa yang terpencil. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, dinasti Dewa Kuno bahkan lebih angkuh daripada aliansi Istana Dao, dan tidak berpartisipasi dalam pertarungan antara kultivator yang diperoleh dan ras alien bawaan. Tentu saja, hubungan dengan aliansi Istana Dao cukup baik. Lagi pula, lebih dari separuh Dewa Dao di 12 prefektur saya adalah kultivator yang diperoleh. Lu Yun mengangguk sambil berpikir. Hong Lei melanjutkan dengan berkata, masing-masing dari 12 rumah besar itu berbeda. Misalnya, rumah besar 5 elemen tempatku tinggal adalah rumah besar yang mengkhususkan diri dalam Dao Surgawi 5 elemen. Rumah besar pedang secara alami adalah rumah besar yang mengkhususkan diri dalam Dao Pedang. Setiap rumah besar mengumpulkan para master terbaik di bidang itu dan memiliki warisan yang unik. Dia menatap Lu Yun dengan mata yang menyala-nyala, Taois Lu Yun, kulihat kamu memiliki pemahaman yang baik tentang Dao Surgawi 5 elemen. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan Istana 5 elemenku. Lu Yun tersenyum getir dalam hatinya. Dia tidak bermaksud bahwa dia memiliki pemahaman yang baik tentang 5 elemen Dao Surgawi. Dia hanya mengandalkan Dao Pedang Terpadu Agung untuk meniru Dao Surgawi manapun. Namun, dia tidak langsung menolak kebaikan Hong Lei, tetapi berkata dengan bijaksana, terima kasih atas kebaikan Anda, Guru. Istana 5 elemen memang tempat terbaik untuk berlatih Dao Surgawi 5 elemen. Namun, saya mengambil jurusan Dao Pedang Terpadu Agung, saya khawatir. Hong Lei tertawa dan menyela, tidak apa-apa. Dao Surgawi 5 elemen dan Dao Pedang tidak saling bertentangan. Di Istana 5 elemen milikku, ada juga banyak Dewa Dao yang mempraktikkan Dao Surgawi lainnya. Bergabung dengan Istana 5 elemen akan sangat bermanfaat bagi peningkatan Dao Surgawi 5 elemen milikmu. Di Istana 5 elemen milikku, ada banyak wawasan yang ditinggalkan oleh penguasa Dao teratas. Sambil berbicara, dia mengeluarkan jimat giok dan menyerahkannya kepada Lu Yun. Ini adalah jimat giok Istana 5 elemen milikku. Jika kau ingin meninggalkan Pulau Dewa yang sunyi dan memilih untuk bergabung dengan Istana 5 elemen, hancurkan jimat itu dan aku akan datang menjemputmu secara langsung. Lu Yun mengambil jimat giok itu dan membungkuk sambil berkata, terima kasih, Guru Tao. Melihat Lu Yun tidak menolak dengan tegas, Hong Lei pun merasa senang. Setelah bertukar beberapa patah kata lagi dengan Lu Yun, ia berpamitan dan pergi. Lu Yun memandang punggung Hong Lei yang menjauh dan berpikir keras. Bergabung dengan Istana 5 elemen tidak begitu menarik baginya. Namun, karena Hong Lei dapat memeriksa setiap pertarungannya, mungkin dia dapat membantunya. Memikirkan hal ini, Lu Yun mengeluarkan slip giok komunikasi dan mengirim pesan kepada Hong Lei, Tuan Hong Lei, saya punya permintaan. Karena Anda dapat memeriksa pertempuran saya, Anda pasti dapat memeriksa pertempuran Dewa Dao lainnya. Saya ingin meminta Anda untuk membantu menemukan beberapa orang, apakah itu mungkin? Tidak lama setelah pesan itu terkirim, Hong Lei membalas dengan nada menggoda, Dao You Lu Yun, apakah kamu mencoba mencari tahu tentang seorang wanita cantik? Baiklah. Aku akan membantumu. Katakan padaku, siapa orang yang membuatmu begitu khawatir ini? Sudut mulut Lu Yun berkedut sedikit. Hong Lei ini benar-benar orang mesum. Dia memilah-milah kata-katanya dan menjawab, Guru Hong Lei, Anda bercanda. Sebenarnya, saya ingin meminta Anda untuk membantu saya menemukan 2 rekan Tao dan 2 teman saya. Mereka naik bersama saya, tetapi sekarang saya tidak tahu di mana mereka berada. Oh, 2 orang sahabat Tao. Nada bicara Hong Lei penuh minat. Tampaknya rekan Tao Lu Yun sangat beruntung. Ceritakan karakteristik mereka dan aku akan membantumu memeriksanya. Lu Yun kemudian memberitahu Hong Lei tentang rincian situasi Liu Xuanji, Yu Yini, Biyun dan Huayun. Liu Xuanji, berpakaian ungu, memiliki sosok yang anggun, mempraktikkan jalan bintang, dan menghunus pedang panjang yang bersinar seperti bintang. Yu Yini, di sisi lain, mengenakan gaun biru air, memiliki wajah cantik, berlatih jalan air, dan pandai mengendalikan aliran air. Kakak beradik Biyun dan Huayun sama-sama mengenakan gaun merah menyala. Yang satu tampak bersemangat, yang lain tenang. Mereka berdua mempraktikkan jalan api dan menggunakan tungku alkimia sebagai senjata ajaib. Agar lebih intuitif, Lu Yun juga memadatkan penampilan keempat orang itu dan mengirimkannya ke Hong Lei melalui slip giok komunikasi. Setelah membacanya, Hong Lei merasa kagum, bagus, semuanya cantik. Aku telah memperhatikan 2 rekan Taoismu.
Kekuatan mereka sebanding denganmu. Meskipun kecepatan mereka tidak secepat milikmu, mereka telah mencapai level ketiga. Jika diberi waktu, tidak akan sulit bagi mereka untuk melaju ke level keempat. Sedangkan untuk level kelima, kekuatan mereka masih sedikit kurang. Lu Yun merasa lega, karena tampaknya Xuan Ji dan Yini baik-baik saja. Hong Lei melanjutkan, adapun kedua temanmu, aku punya kesan tersendiri tentang mereka. Mereka adalah dua gadis kecil, mereka punya bakat di jalur api, dan mereka berdua menggunakan tungku alkimia, yang membuatku ingin melihatnya lebih dekat. Namun, kekuatan mereka jauh tertinggal. Hati Lu Yun hancur, dan dia bertanya, bagaimana keadaan mereka sekarang? Hong Lei berkata dengan enteng, dia masih berjuang di level kedua. Saat memilih bakat, Istana Lima Elemenku selalu berfokus pada kultivasi Dao Surgawi Lima Elemen. Kami juga menerima praktisi Dao Surgawi Lima Elemen Tunggal. Awalnya aku ingin mengundang rekan Taoismu yang mengolah Dao Surgawi Air untuk bergabung dengan Istana Lima Elemenku, tetapi sayangnya, dia tampaknya memiliki kasih sayang yang dalam padamu dan tidak mau meninggalkanmu. Adapun kedua temanmu, mereka terlalu lemah dan aku khawatir mereka tidak dapat memasuki 12 istana. Lu Yun tersenyum pahit dan berkata terus terang, sejujurnya, kali ini aku memasuki Menara Dewa Desolate untuk mendapatkan warisan lengkap sehingga aku bisa meneruskannya kepada rekan-rekanku. Mendengar ini, Hong Lei tidak menertawakan Lu Yun, tetapi berkata, itu sifat manusia, aku mengerti. Namun, jika kamu ingin membantu kedua gadis kecil itu, kamu harus bergegas. Pulau Dewa terpencil ini adalah tempat bencana bagi Dewa Dao yang lemah. Semakin lama kamu menunda, semakin berbahaya mereka. Hati Lu Yun bergetar, dan dia segera bertanya, apakah guru tahu punya ide bagus? Hong Lei merenung sejenak dan berkata, bahkan jika kamu membantu mereka meninggalkan Pulau Dewa terpencil, tidak mudah untuk bergabung dengan 12 prefektur. 12 prefektur hanya menerima mereka yang memiliki bakat luar biasa. Hanya monster sepertimu yang memiliki kekuatan untuk mencapai level kelima yang akan diundang secara langsung. Aku khawatir mereka berdua. Lu Yun mengerti dalam hatinya bahwa maksud Hong Lei adalah bakat Biyun dan Huai Yun tidak cukup untuk memasuki 12 prefektur. Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, Tuan Hong Lei, bisakah Anda memberitahu saya nomor Pulau Dewa terpencil tempat mereka berempat sekarang? Itu mudah saja. Hong Lei langsung setuju. Nomor 567.892 adalah nomor pendamping Tao ungumu, nomor 569.321 adalah nomor pendamping Tao birumu, nomor 574.844 dan 576.236 adalah nomor kedua temanmu. Setelah memperoleh nomor keempat orang tersebut, Lu Yun segera mengeluarkan slip bambu dan mencari informasi keempat orang di Pulau Dewa terpencil melalui fungsi pencarian. Liu Xuanji dan Yu Yini keduanya berada di level ketiga seperti yang diharapkan, dan keduanya memperoleh lebih dari 30 kemenangan berturut-turut, menunjukkan kinerja yang luar biasa. Kakak beradik Biyun dan Huai Yun masih berjuang di tingkat kedua. Dibandingkan dengan Dewa Tao Beiyun yang mereka temui sebelumnya, mereka jauh lebih rendah. Beiyun Daoshen kini telah mencapai tingkat ketiga. Master Tao Hong Lei tertawa, menepuk bahu Lu Yun dan berkata, ini masalah kecil, jangan khawatir. Kamu anak yang berbakat, dan aku punya harapan besar padamu. Aku harap saat kita bertemu lagi nanti, kamu sudah mencapai level keempat, atau bahkan level kelima. Setelah itu, dia berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang di depan Lu Yun. Lu Yun membungkuk ke arah menghilangnya Hong Lei, dan berkata dalam hati, aku akan mengingat bantuan ini. Dia kembali ke guanya, mengeluarkan potongan bambu, dan mulai memeriksa jadwal pertempuran Liu Xuanji dan yang lainnya. Yu Yini masih membuat kemajuan yang stabil, telah memenangkan lebih dari 40 pertandingan. Liu Xuanji telah memenangkan 35 pertandingan dan tampaknya ia akan segera menembus level keempat. Sedangkan untuk Biyun dan Huai Yun, situasinya tidak optimis. Mereka hanya memenangkan sekitar 20 pertandingan masing-masing dan masih bertahan di level kedua. Lu Yun mengerutkan kening, merasa khawatir. Dia tahu bahwa persaingan di Pulau Dewa Desolate sangat brutal, dan makin lama berlarut-larut, makin berbahaya jadinya. Dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin sehingga dia dapat melindungi mereka dengan lebih baik. Pada saat yang sama, di sebuah pulau terpencil di tingkat ketiga, Liu Xuanji menerima pesan yang menantangnya untuk bertempur. Dia menerima tantangan itu tanpa ragu-ragu dan menghilang dari tempat itu. Ketika dia muncul lagi, dia telah tiba di medan perang yang sunyi. Di seberangnya, sosok yang dikenalnya sedang menatapnya dengan dingin. Sosok itu adalah Ku Wei Daoshen. Ku Wei jelas tidak menyangka akan bertemu Liu Xuanji di sini. Sedikit keterkejutan terpancar di matanya, lalu digantikan oleh permusuhan yang kuat. Hei, bukankah ini Liu Xuanji? Aku tidak menyangka kau bisa naik ke lantai 3. Kau sangat beruntung. Liu Xuanji menatap Ku Wei dengan perasaan campur aduk. Dahulu kala, mereka bersahabat karib, namun kini mereka seperti orang asing, bahkan bermusuhan. Ku Wei, apakah kita benar-benar harus sampai sejauh ini? Ku Wei mencibir, berhentilah berpura-pura baik padaku. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan? Bukankah kau hanya ingin merebut Lu Yun? Sudah kubilang, kau sedang bermimpi. Kamu salah paham, Liu Xuanji mencoba menjelaskan, antara Lu Yun dan aku. Diam, Ku Wei memotongnya dengan kasar, apakah kau pikir aku akan percaya kebohonganmu? Aku telah melihat banyak wanita yang tidak setia sepertimu.
Jika kau pintar, akui saja kekalahanmu dan serahkan pecahan-pecahan warisan dan harta karunmu, dan aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Hati Liu Xuanji menjadi dingin sepenuhnya. Dia tidak menyangka bahwa kesalahpahaman Kuwei terhadapnya begitu dalam, bahkan sampai tidak masuk akal. Dia menarik napas dalam-dalam, tatapan matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dikatakan. Sebelum dia selesai berbicara, sosok Liu Xuanji langsung menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, dia muncul di depan Kuwei, dan pedang di tangannya berubah menjadi cahaya dingin dan menusuk dada Kuwei. Kuwei tidak punya waktu untuk bereaksi. Pertahanan yang sangat dibanggakannya bagaikan kertas di depan cahaya pedang Liu Xuanji dan langsung dikalahkan. Tubuhnya runtuh, jiwanya rusak parah, dan dia menjerit melengking. Kuwei tidak pernah menyangka kekuatan Liu Xuanji akan begitu dahsyat. Di matanya, Liu Xuanji selalu menjadi wanita lemah yang bergantung pada Lu Yun. Tanpa diduga, dia benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Pada saat ini, dia seperti seekor semut, gemetar di depan Liu Xuanji, penuh ketakutan. Sekarang, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Suara Liu Xuanji sedingin es, bagai angin dingin dari alam baka. Kuwei ketakutan. Dia berlutut dan bersujud memohon belas kasihan. Rekan Taois Liu Xuanji, aku salah. Ampuni nyawaku. Aku bersedia menyerahkan semua pecahan warisan dan harta, tolong ampuni nyawaku. Permohonan belas kasihan Kuwei bergema di medan perang yang sunyi, tetapi itu tidak menggoyahkan tekad Liu Xuanji sedikitpun. Dia menatap Kuwei dengan dingin, tanpa sedikitpun rasa kasihan di matanya. Ingat, ini salahmu sendiri. Setelah berkata demikian, Liu Xuanji menamparkan Kuwei dengan telapak tangannya, dan seketika itu pula tubuhnya ambruk, yang tertinggal hanyalah secercah jiwa yang hancur dan gemetar. Liu Xuanji tidak membunuhnya, melainkan mengambil semua warisan dan harta karun milik Kuwei, lalu berbalik dan pergi, meninggalkan Kuwei sendirian berjuang untuk bertahan hidup di Pulau Dewa yang sunyi. Pada saat yang sama, Yu Yini juga menghadapi tantangan. Seorang pria kekar dengan wajah penuh daging menghalangi jalannya. Pria ini tak lain adalah Shibo Daoshan. Kecantikanku, jika kau menyerahkan hartamu dengan patuh, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu menderita lebih sedikit. Shibo Daoshan menyeringai, matanya penuh dengan keserakahan. Yu Yini meliriknya dengan jijik, hanya kamu. Apakah kamu layak? Shibo Daoshan sangat marah. Dia mengayunkan kapak raksasa di tangannya dan menebas ke arah Yu Yini dengan kekuatan yang dapat membelah gunung dan batu. Yu Yini tidak menghindar atau menghindar. Dia mengangkat tangan gioknya dengan ringan, dan kekuatan tak terlihat menahan kapak raksasa itu di udara. Wajah Shibo Daoshan berubah drastis, dan dia berusaha sekuat tenaga tetapi tidak dapat menggerakkan kapak raksasa itu sama sekali. Saat berikutnya, kapak raksasa itu melayang dan menghantam Shibo Daoshan dengan keras, membuatnya terjatuh. Yu Yini muncul di hadapan Shibo Daoshan dengan kilatan cahaya. Ia menginjak dadanya dan menatapnya. Kamu tidak tahu batas kemampuanmu sendiri. Tubuh Shibo Daoshan runtuh, jiwanya terluka parah, dan dia menatap Yu Yini dengan ngeri. Kamu, siapa kamu? Kamu jelas-jelas hanya Daoshan tingkat tinggi. Yu Yini mencibir, dasar bodoh. Kau tidak tahu apapun tentang Lu Yun yang membunuh Li Feiyu dan menaklukkan Li Jue. Sepertinya jaringan intelijenmu tidak sebaik itu. Mendengar ini, Shibo Daoshan seperti disambar petir. Dia tahu betapa kuatnya Li Feiyu, dan dia lebih tahu lagi betapa mengerikannya Li Jue. Lu Yun bisa melakukan semua ini, jadi potensinya sungguh tak terduga. Dia benar-benar telah menyinggung orang seperti itu, dan rasa sesal dan takut yang bercampur aduk hampir membuatnya pingsan. Yu Yini tidak membunuhnya, melainkan mengambil semua pecahan warisan dan harta karunnya, menghancurkan tubuh fisiknya, dan meninggalkannya untuk berlama-lama di Pulau Dewa terpencil dengan jiwanya yang hancur. Penampilan hebat Liu Xuanji dan Yu Yini, terutama pemanggilan Yu Yini terhadap pemimpin monster burung hantu gila dengan kekuatan tempur yang sebanding dengan Master Tao Bintang 1, menarik perhatian banyak Dewa Tao. Para Dewa Tao jahat di tingkat kelima menginginkan lampu harapan dan kawanan burung hantu gila serta binatang buas aneh di dalamnya, lalu menantang Yu Yini untuk bertarung. Meskipun Liu Xuanji tidak setenar Yu Yini, sebagai pendatang baru, penampilannya yang luar biasa juga telah menarik perhatian banyak orang, dan beberapa mata jahat mulai tertuju padanya. Menghadapi berbagai tantangan, Liu Xuanji dan Yu Yini tidak kewalahan. Mereka tahu dengan jelas bahwa para Dewa Tao jahat di lantai 5, serta orang-orang kuat yang jatuh dari lantai 5, jauh lebih kuat daripada mereka, dan tantangan yang gegabah hanya akan membawa kehancuran mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menantang lawan di tingkat ketiga dan keempat, terus maju dengan mantap dan mengumpulkan pengalaman dan sumber daya. Lu Yun duduk bersila di dalam gua, bermain dengan pecahan warisan berwarna merah tua di tangannya, merenungkan langkah selanjutnya. 7 kemenangan berturut-turut kedengarannya mengesankan, tetapi itu masih jauh dari tujuannya. Level kelima adalah tujuannya. Hanya dengan memasuki level kelima, dia bisa mendapatkan perlindungan dari Pulau Dewa yang sunyi, mengumpulkan warisan tingkat tinggi dengan lebih aman, dan membantu Liu Xuanji dan Yu Yini meningkatkan kekuatan mereka. Bukannya dia tidak punya kekuatan untuk menantang Dewa Iblis tingkat kelima, tetapi orang-orang itu bersembunyi di area perlindungan, dan mengalahkan mereka hanya akan memberinya pecahan warisan, dengan manfaat terbatas. Akan lebih baik jika Anda memilih beberapa buah kesemek lunak yang belum mencapai level kelima. Setelah mendapatkan pecahan warisan, Anda mungkin bisa mendapatkan beberapa manfaat lainnya. Orang malang ke-8 adalah Dewa Tao yang ahli dalam hal ruang.
Ia pikir ia bisa muncul dan menghilang sesuka hati, tetapi ia tidak bisa bersembunyi dari ilmu pedang terpadu Lu Yun. Waktu dan ruang hanyalah bagian dari hukum alam. Bermain dengan ruang di hadapan Lu Yun seperti memamerkan keterampilan seseorang di hadapan seorang ahli. Pertarungan itu berakhir dengan bersih dan rapi, tetapi sangat disayangkan bahwa orang ini sangat miskin dan tidak mempunyai apapun kecuali pecahan warisan. Hal ini membuat Lu Yun cukup kecewa. Lawan ke-9 adalah seekor kura-kura hitam dari ras alien. Mengandalkan kulit dan dagingnya yang tebal serta menguasai hukum bumi, ia berpura-pura siap untuk dikalahkan oleh Anda dalam tempurung kura-kuranya. Lu Yun tidak repot-repot bersikap sopan padanya dan langsung menggunakan kekuatan magis hukuman surgawi dan penghancuran Dao. Energi pedang di langit mengalir deras seperti badai yang dahsyat, menyebabkan leluhur penyu hitam memohon belas kasihan berulang kali. Rekan Taois, tolong ampuni nyawaku. Aku menyerah, aku menyerah. Leluhur penyu hitam menyusut dalam tempurung kura-kuranya dan gemetar. Pertahanan yang sangat dibanggakannya bagaikan kertas di depan energi pedang Tianzu Daomi. Jika dia terus bertarung, dia mungkin tidak akan bisa mempertahankan tempurung kura-kuranya. 9 kemenangan berturut-turut, Lu Yun tidak ragu sedikitpun dan segera melancarkan pertempuran ke-10, yang ditujukan langsung ke lantai ke-5. Ia harus memasuki level ke-5 sesegera mungkin untuk memperoleh lebih banyak warisan tingkat tinggi. Hanya dengan cara ini ia dapat memperoleh pijakan di pulau terpencil yang penuh bahaya ini. Pada saat yang sama, di sebuah gua mewah di lantai 5, seorang bocah botak sedang menjelajahi catatan pertempuran pulau dewa terpencil dengan penuh minat. Dia memperhatikan bahwa seorang pendatang baru bernama Lu Yun telah mencapai rekor menakjubkan dengan 39 kemenangan berturut-turut. Cek-cek, Dewa Dao yang ditangkap oleh Kaisar Dewa kuno kali ini berkualitas bagus. Sosok yang begitu kuat ternyata adalah salah satunya. Bocah botak itu menyentuh kepalanya yang botak dan berkata, 39 kemenangan berturut-turut, sepertinya anak ini kemungkinan besar akan menjadi orang pertama di antara kelompok pendatang baru ini yang berhasil menembus level ke-5. Aku hanya tidak tahu di mana batas atas kekuatannya. Bocah botak itu tidak dapat melihat proses pertempuran secara spesifik dan hanya dapat berspekulasi berdasarkan hasilnya. Dia memutuskan untuk menunggu sampai Lu Yun memasuki lantai 5 sebelum mengujinya secara pribadi, sehingga dia akan tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darinya. Di lantai 4, di sebuah gua yang gelap, tercium bau darah yang memuakkan. Seorang dewa Tao yang tinggi dan kurus dengan wajah jahat sedang duduk bersila, dikelilingi aura jahat hitam dan merah. Dia pernah sempat bergegas ke lantai 5, tetapi akhirnya terjatuh karena merasa tidak rela. Ketika dia melihat catatan pertempuran Lu Yun, seringai jijik muncul di sudut mulutnya. 39 kemenangan berturut-turut. Dia selalu mencari kelemahan. Sepertinya anak ini tidak punya banyak kepercayaan diri. Dia merasa bahwa Lu Yun berhati-hati dalam memilih lawan karena dia takut kekuatannya terekspos dan khawatir menjadi sasaran lawan yang lebih kuat. Tingkah laku malu ini tampak menggelikan baginya. Saya akan memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan memasuki level ke-5. Tuhan benar-benar membantu saya. Jejak keserakahan melintas di mata Dewa Tao yang jahat, biarkan aku mengakhiri kemenangan beruntunmu, dan omong-omong, membunuh orang dan mencuri harta karun. Dia sudah lama tidak bertarung dengan baik, dan kemunculan Lu Yun hanya menambah kesenangan dalam dirinya. Dia mengundang Lu Yun untuk berduel dan secara khusus menentukan taruhannya, semua harta, dan nyawa. Undangan untuk pertandingan ke-10 belum tiba, dan Lu Yun merasa sedikit gelisah. Lawan-lawan yang pernah ditantangnya sebelumnya, setelah 9 kemenangannya berturut-turut, semuanya menghindarinya seperti wabah, yang menghalangi rencananya untuk segera mengumpulkan kemenangan dan memasuki level ke-5. Pada saat ini, sebuah undangan untuk berduel tiba-tiba muncul di depannya, dan pengundang itu sebenarnya adalah Dewa Tao dari tingkat ke-5, Raja Iblis Darah. Raja Iblis Darah, bukankah orang ini terlempar ke lantai 4? Lu Yun mengerutkan kening, firasat buruk muncul di hatinya. Menurut aturan Pulau Dewa yang sunyi, setelah dikalahkan oleh penantang, seseorang akan dipaksa turun satu level. Penguasa Iblis Darah mampu bertahan di level ke-4 karena perlindungannya. Kekuatannya tidak boleh diremehkan, dan dia bahkan mungkin telah mencapai level Master Tao Bintang 1. Ini jelas merupakan perjamuan Hongmen. Inisiatif sepenuhnya berada di tangan pihak lain. Pihak lain memilih untuk menantangnya di saat kritis ini, yang jelas bukan niat baik. Lu Yun mengumpat dalam hatinya, orang-orang ini memang suka mengganggu yang lemah. Menolak, mustahil. Aturan Desolate God Island adalah setelah Anda menerima undangan bertarung, Anda harus menerima tantangannya kecuali ada keadaan khusus. Selain itu, Lu Yun juga menahan banyak energi. Tujuan kedatangannya ke Pulau Dewa yang sunyi adalah untuk menjadi lebih kuat, dan bersembunyi bukanlah gayanya. Bukankah Kaisar Dewa kuno memilih para Dewa Tao ini hanya untuk memanfaatkan potensi mereka? Kalau begitu, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa potensi sesungguhnya. Mata Lu Yun menyipit dan dia dengan tegas menerima tantangan itu. Susunan teleportasi menyala, dan Lu Yun tiba di medan perang untuk pertempuran yang dijadwalkan, gurun Gobi yang tandus. Raja Iblis Darah telah menunggu lama. Dia mengenakan jubah ungu, tinggi dan kurus, dengan wajah jahat. Dia dikelilingi oleh aura jahat hitam dan merah, dan bau darah yang menjijikkan bertiup di wajahnya. Mata ularnya yang dingin menatap Lu Yun dengan pandangan main-main. Cek-cek, pendatang baru dengan 39 kemenangan berturut-turut. Dia benar-benar orang muda dan tidak berpengalaman yang tidak takut pada harimau. Raja Iblis Darah berkata dengan senyum sinis, sayangnya, harapanmu untuk memasuki lantai 5 akan hancur hari ini.
Apa maksudmu? Tanya Lu Yun dingin. Apa maksudmu? Tentu saja, aku akan membunuhmu demi hartamu. Raja Iblis Darah menjilat bibirnya, jejak keserakahan melintas di matanya. Semua hartamu, termasuk nyawamu, akan menjadi milikku. Lu Yun mencibir dalam hatinya. Orang ini begitu belak-belakan, bahkan dia tidak repot-repot menutupinya. Kamu terlalu percaya diri, kata Lu Yun dengan nada sinis. Aku sarankan kamu simpan tenagamu dan kembali ke lantai 5. Hahaha, Raja Iblis Darah tertawa terbahak-bahak. Seorang kultivator pasca Natal berani berbicara begitu sombong di hadapanku. Tahukah kau apa yang paling kusukai? Memangsa kultivator pasca Natal yang kuat sepertimu. Daging dan darah mereka mengandung energi yang sangat murni, yang merupakan makanan paling lezat di dunia. Kau, gelombang amarah muncul di hati Lu Yun. Raja Iblis Darah ini tidak hanya ingin merampok hartanya, tetapi juga ingin melahap daging dan darahnya. Ini keterlaluan. Kau menghalangi jalan kultivasiku tanpa alasan. Apa kau tidak takut dihukum oleh Tuhan? Tanya Lu Yun dengan marah. Hukuman Tuhan, hahaha. Raja Iblis Darah tampaknya mendengar lelucon besar dan tertawa terbahak-bahak hingga ia terjatuh ke belakang. Wah, sudah berapa lama kau berada di Pulau Dewa yang sunyi? Berapa banyak warisan yang telah kau cerna? Kau tidak tahu betapa mengerikannya para penjahat sejati di Pulau Dewa yang sunyi. Apa kau pikir dengan tipu daya kecilmu, kau bisa mendapatkan pijakan di Pulau Dewa yang sunyi? Itu hanya mimpi yang bodoh.